Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita jawab pertanyaan lagi dari sahabat Sobi yang sudah ditulis di kolom komentar yang sekiranya menurut saya layak untuk saya bahas. Saya buatkan konten seperti ini biar ilmunya lebih banyak dipahami oleh lebih banyak sedulur sehobi, seperti itu ya kawan-kawan. Untuk kali ini seperti pertanyaan yang sudah di awal tadi, bagaimana cara memilih ayam pakoi berdasarkan ciri fisiknya. Jadi bukan ini saya jelaskan di awal dulu ya kawan-kawan, bukan memilih ciri fisik pakoi seperti ini, bukan ya, bukan seperti itu. Untuk ciri fisiknya hampir sama sih, istilahnya bangkok, pakoi, trat, itu hampir sama, bukan seperti itu. Cuma ini cara yang mau saya sampaikan adalah cara memilih untuk jenis pakoi yang kualitasnya dapat dibilang lebih bagus seperti itu. Jadi misalnya ini diantara gambarannya seperti ini ya, ini ada 10 ekor pakoi, ini udah jelas semua terahnya, misalnya 10 ini udah jelas pakoi semua. Cuma namanya ayam kan nggak mungkin sama ya kawan-kawan, pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya seperti itu. Nah seperti itu yang mau saya jawab, bukan menentukan pakoi berdasarkan ciri khasnya atau ciri fisik pakoi seperti apa sih. Nah itu nggak bisa seperti itu kawan-kawan. Terus kawan-kawan misalnya main ke pasar ayam, wah ini ciri pakoi nih seperti Mas Prabu bilang, ini bukan seperti itu ya. Yang saya sampaikan adalah cara membedakan sesama pakoi. Jadi benar-benar terahnya udah jenis pakoi dulu. Tapi yang lebih bagus yang seperti apa? Misalnya kawan-kawan main ke peternakan ya. Nggak usah peternakan lain lah, misalnya peternakan saya, terus mau ambil ayam jenis pakoi. Di samping satu lihat videonya itu jelas. Kalau lihat videonya saya udah tahu ya kualitas teknik, pola mainnya, pukulannya seperti itu udah jelas sebenarnya. Cuma kalau mau misalnya anak ayam yang istilahnya baru umuran 5 bulan atau 3 bulan, nah itu kan jarang sekali kita videokan itu ciri yang bagus seperti apa. Lah seperti itu. Jadi terahnya memang udah jelas pakoi, cuma ciri yang lebih bagus seperti apa. Oke, jadi untuk pakoi ini berdasarkan apa yang menjadi kesenangan saya kawan-kawan. Dalam artian teknik ini saya pakai berdasarkan kesenangan saya dan analisis saya. Jadi seekor ayam pakoi itu kalau menurut saya yang bagus adalah ayam yang posturnya lebih bahu. Bahu itu berarti dadanya itu lebih besar kawan-kawan, lebih bahu. Ya kalau untuk penghobi udah tahu lah bahu itu seperti apa ya, seperti itu. Bahunya yang besar kawan-kawan. Alasannya kenapa? Karena bahu yang besar itu akan menyimpan tenaga yang besar. Jadi untuk pakoi yang kita cari bukan hanya sebatas pukul badan, tapi pukul badan yang benar-benar merusak dan berat. Seperti itu. Itu pakoi yang bagus menurut saya itu seperti itu. Kalau cuma pukul badan tapi ketual-ketuil seperti itu, lawan nggak ngefek. Nggak usah sering-sering, nggak usah rajin-rajin lah. Tapi sekali mukul berat gitu, lawan langsung ngefek gitu. Nah itu pakoi yang menurut saya bagus seperti itu. Nah maka dari itu ciri khasnya cari yang bahunya besar, lebih besar. Nggak begitu tinggi nggak apa-apa. Misalkan ada yang wah ini bahunya besar tapi agak pendek, atau cari yang wah ini bahunya biasa tapi postur ayamnya lebih tinggi. Saya pasti ambil yang lebih pendek. Karena apa? Karena saya cari power. Pakoi nggak perlu tinggi-tinggi, dia nggak jangkau kepala, buat apa nyari tinggi-tinggi? Yang dia cari teleh ambil, sayap ambil. Jadi kalah tinggi gandengan nggak masalah pakoi, tapi kalau kalah bahu berat. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi dari pertimbangannya cari bahu itu seperti itu, jadi tenaganya pasti lebih besar. Yang kedua kalau bisa itu cari yang lehernya padat atau lehernya tulangannya rapat ya kawan-kawan. Itu pakoi itu harus seperti itu. Karena apa? Karena dia orientasinya lebih mudah kepukul di bagian lehernya.
karena ayam itu lebih pendek. Biasanya gandengannya ya, kalau saya pakai cari gandengan yang lebih tinggi, jadi kita bisa mukul badan lebih rajin, tapi resikonya kepukul di leher-leher. Kita harus punya dadah yang kuat, seperti itu kawan-kawan. Nah, yang ketiga biasanya saya kalau cari yang pakau itu ya memang di samping bahu besar, kakinya yang tidak terlalu tinggi. Jadi kita cari yang memang yang pendek. Biasanya ayam yang cakarnya kakinya tidak terlalu tinggi atau yang pendek, tapi bukan pendek karena kerdil ya kawan-kawan, tetap pendeknya proporsional seperti itu biasanya pukulannya pasti berat. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, kalau untuk fisik apa ya yang lain, dari kepala biasa sih pakai seperti itu, nggak ada perbedaannya, hampir sama. Mungkin yang signifikan itu ya, bahunya harus yang besar, lehernya yang rapat karena dadah pukulnya biar kuat. Terus cakarnya jangan yang cari yang tinggi, justru cari yang pendek, itu pukulannya pasti akan lebih besar, seperti itu kawan-kawan. Untuk cari yang teknik biasanya kalau kepala identiknya ya alisnya yang tebal, itu ayam identik teknik. Kalau matanya melotot biasanya ayam lebih speed, tapi tekniknya agak kurang. Itu saja kawan-kawan yang jadi pertimbangan utama ciri fisik untuk cari ayam pakoi yang bagus. Semoga trik yang singkat ini membawa manfaat bagi sahabat Zobi dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.